Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan video pembelajaran IPA Zat dan perubahannya bagian kedua untuk sekolah penggerak. Topik kedua yaitu perubahan wujud zat. Mari kita pelajari. Kamu pernah belajar tentang segitiga perubahan wujud zat? Zat dapat berubah wujudnya baik saat menerima panas maupun melepaskan energi panas. Bagaimana keadaan partikel-partikel zat ketika sedang berubah wujud? Kita ulas sedikit ya. Dimulai dengan peristiwa meleleh atau mencair dan membeku. Es berubah jadi air adalah peristiwa yang sangat biasa kamu jumpai sehari-harinya. Iya dong, suka minum es teh? Atau Thai tea? Atau boba? Atau minuman kekinian lain? Nah, nggak seger tuh kalau nggak pakai es batu. Tapi saking asiknya minum, kamu nggak sempat mengamati perubahan wujud es. Apalagi mikirin kok bisa ya? Apa yang terjadi jika zat padat dipanaskan atau berada di tempat yang suhunya lebih tinggi? Kemarin kamu telah mempelajari model partikel yang ada dalam suatu zat. Zat padat memiliki partikel yang teratur, sangat berdekatan, dan gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Bagaimana nih partikel zat padat saat dipanaskan? Energi panas menyebabkan partikel-partikel dalam zat padat bergetar lebih cepat, sehingga membentuk sedikit ruang antara partikel. Sama nih kayak kamu, kalau udah menerima pasokan energi setelah kamu makan, bakalan bersemangat dan melakukan banyak gerak, ya kan? Ikatan antara partikel lama-kelamaan akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat cair. Peristiwa ini kita kenal dengan sebutan meleleh atau mencair. Kebalikannya, jika air disimpan dalam suhu yang sangat dingin, maka air tersebut akan membeku, yaitu berubah wujud menjadi zat padat. Ketika air kehilangan energi panas karena didinginkan, maka partikel-partikel akan bergerak lebih lambat dan saling mendekat sampai terbentuk ikatan yang lebih kuat antara partikel, dan partikel tidak dapat bergerak lagi. Selanjutnya, menguap dan mengembun. Saat memanaskan air seperti ini nih, ada dua hal yang terjadi. Ketika dipanaskan, lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung pada air. Gelembung akan naik ke permukaan, lalu dilepaskan ke udara berupa uap air. Peristiwa ini namanya mendidih. Dan proses di mana zat cair berubah wujud menjadi zat gas kita sebut dengan menguap. Jadi, menguap terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada semua bagian zat cair. Bagaimana keadaan partikel-partikelnya? Mirip dengan peristiwa meleleh tadi sih, panas menyebabkan partikel-partikel dalam zat cair bergetar lebih cepat, sehingga menambah ruang antara partikel. Ikatan antara partikel akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat gas. Mengembun atau kondensasi adalah kebalikan dari menguap. Pada proses kondensasi, panas dari gas berpindah ke udara sekitarnya. Contohnya dapat kamu temui di pagi hari, banyak daun-daun basah, padahal nggak turun hujan. Nah, itu asalnya dari peristiwa mengembun. Uap-uap air di udara menjadi titik-titik air akibat dinginnya malam. Selanjutnya, menyublim dan mengkristal. Menyublim merupakan perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan. Peristiwa sublimasi es kering sering dimanfaatkan pada konser untuk membuat efek asap saat penampilan musik dan acara lainnya. Kamper ataupun kapur barus juga kalau kamu letakkan di lemari, sebulan kemudian hilang deh. Padatannya udah jadi gas semua, kemudian mengisi ruang yang tidak bisa kamu lihat.
Nah, kalau gambar ini merupakan bukti adanya peristiwa kristalisasi, terbentuknya jelaga pada knalpot, dan terbentuknya butiran salju ketika musim dingin. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Keadaan partikel dari perubahan wujud zat ini mirip seperti penjelasan tadi ya. Ayo, bisa nggak kamu jelasinnya? Yang penting, ingat-ingat tentang model partikel zat dan sifatnya yang dipelajari kemarin itu loh. Nah, pasti sudah sering sekali mendengar kata titik leleh dan titik didih. Sebenarnya, apa sih tuh? Kita akan pakai grafik perubahan wujud zat untuk penjelasannya. Grafik ini menunjukkan kenaikan suhu akibat adanya pemanasan es hingga menjadi uap air. Sumbu X menunjukkan waktu pemanasan. Sumbu Y menunjukkan data suhunya. Suhu awal menunjukkan minus 20 derajat Celcius dan wujud zatnya adalah padat yang merupakan es batu. Dilakukan pemanasan sehingga suhu naik menjadi 0 derajat Celcius. Pada prosesnya masih berwujud padat. Terus dilakukan pemanasan, namun suhu tidak berubah. Mengapa? Energi panas yang diberikan digunakan untuk mengubah wujud zat, yaitu mencair atau meleleh. Dan pada proses tersebut tidak ada perubahan suhu. Suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan disebut titik leleh atau titik lebur. Sebaliknya, suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan disebut titik beku. Titik leleh dan titik beku suatu zat adalah sama. Dalam hal ini, titik leleh dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Ketika semua es sudah berubah menjadi air dan terus dipanaskan, maka suhu akan mulai naik lagi. Suhu naik sampai 100 derajat Celcius, kemudian akan konstan walaupun tetap dipanaskan. Pada suhu 100 derajat Celcius, energi panas yang diberikan digunakan untuk mengubah air menjadi gas atau proses menguap. Suhu konstan ini disebut titik didih. Suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Nah, begitu tuh. Ternyata kalau kita memberikan energi panas atau kalor ke suatu benda, tidak melulu suhunya naik, tapi bisa juga terjadi perubahan wujud zat. Terakhir, coba kamu pikirkan, besi adalah zat padat yang keras, sulit dibengkokkan. Tukang las dapat menyambungkan besi atau membengkokkannya dengan cara harus mengubah besi tersebut menjadi cair dulu. Sampai dengan suhu berapakah besi harus dipanaskan agar dapat meleleh? Jelaskan alasanmu juga ya. See you on the next video. Terima kasih sudah belajar dengan tekun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.